Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon izin di awal mungkin saya memperkenalkan diri. Saya datang dari Sigli, belum bisa naik tol sepenuhnya, jadi setengah tol masih, ya. Masih belum dibuka sampai ke Sigli, ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo mampu membuka tol Sigli, ya. Amin, ya. Jadi saya datang dari Sigli, mungkin perkenalan sedikit. Saya pernah pergi mondok di Nurul Islam Anak Bangsa, ya. Kemudian saya pergi ke Mesir untuk S1 dan S2 saya, dan lanjut S3 di Al-Azhar University. Alhamdulillah selesai 2018 di bidang akidah dan filsafat. Kemudian alhamdulillah sekarang balik ke kampung karena merasa sudah selesai S3. Ya, balik ke kampung, ya. Mungkin selama ini kita merasa udah selesai S3 pergi ke luar negeri bekerja, ya. Bekerja ke luar negeri karena kita sudah selesai S3 di bidang kita masing-masing. Tapi saya punya persepsi lain. Kalau sudah selesai kuliah sampai level yang S3, saya pikir saatnya mengabdi di kampung, ya. Mungkin ini salah satu mindset milenial juga, dan juga Gen Z, ya, yang bukan justru lari dari kampung. Orang bilang dulu kalau mau sukses, apalagi kalau kami di PD itu berangkat merantau jauh. Kalau pulang kampung tandanya tidak sukses ataupun merasa itu adalah orang yang ya nggak mampu bertahan di rantau lah, ya. Tapi saya berpikir saatnya generasi kita berpikir terbalik. Kalau sudah sukses di luar, balik ke kampung, ya. Saya berpikir demikian dan merasa enjoy di kampung walaupun membuka tempat pendidikan untuk anak-anak dan juga untuk orang tua, ya. Karena yang kita didik itu adalah saudara kita sendiri. Ya, kita merasa mau langsung berkontribusi kepada saudara-saudara kita, ya. Saya pikir seperti itu. Saya lahir di PD, besar di PD, dan alhamdulillah Allah izinkan balik lagi ke PD, ya. Alhamdulillah. Selanjutnya teman-teman, ini saya pikir bahwa yang hadir di sini dari seluruh daerah di Indonesia, ya. Tunjuk tangan yang dari Aceh. Bandung. Ada 3 dari Palestina. Oh, ahlan wa sahlan. Ya, ahlan wa sahlan min Palestini, ya. Ahlan bikum. Kam sana hina? Awal sana? 6 ashhur. Masya Allah. Rabbuna yasahhil lakum insyaallah, ya. Takun doktor, tabib, mutakhasis insyaallah, terja ila al-balad fi Palestin biiznillah taala. Tibni al-balad biiznillah. Takun Palestin muharrara biiznillah, ya. Kemudian saya mungkin akan mempresentasikan sisi daripada ini melalui point of view adalah Islam, ya. Ada yang non Muslim? Ada satu, ya, ya. Saya mohon izin, ini adalah satu point of view, tidak ada masalah didengarkan bagaimana Islam itu memandang sebuah keluarga, ya. Saya akan lebih kepada sisi prinsipilnya, saya akan bicarakan. Mungkin tulisan yang saya buat di situ sedikit hanya sebagai rujukan waktu sempat saya buat slide-nya. Pertama sekali saya akan bicara tentang masalah keluarga dari sisi point of view Islam ini adalah, emangnya penting saat ini kita berkeluarga? Ini perlu dipertanyakan. Ya, penting tidak masa sekarang kita ini membangun keluarga?
Kita udah tahu bagaimana di Jepang generasinya sudah tidak sanggup membangun keluarga lagi, dan bagaimana negaranya sekarang terancam ketika generasinya tidak mampu untuk melahirkan generasi baru yang meneruskan adat budaya mereka, tradisi mereka yang ada itu. Nah, maka nggak salah hari ini kita mempertanyakan apakah ada pentingnya kita berkeluarga atau tidak. Di dalam Islam, saya kasih tahu bahwa Allah telah berfirman, diciptakan manusia itu dari satu jiwa. Yang pertama yaitu Adam. Ya. Dan Adam itu Allah letakkan di awal itu adalah di dalam syurga. Nah, apakah ada kekurangan di dalam syurga? Tidak ada kekurangan di dalam syurga. Lalu kalau tidak ada kekurangan di dalam syurga, apakah perlu kepada orang lain untuk menenteramkannya? Perlu? Kalau tidak ada kurang, untuk apa ada orang lain? Justru kalau hari ini kita berpikir adanya pihak lain itu menjadi pesaing, menjadi sumber masalah. Bahkan orang bilang bahwa mau berkeluarga mencari masalah baru yang sudah ada di dalam pekerjaan aja udah cukup. Untuk apa nambah masalah lagi? Nah, tapi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah. Justru apa yang terjadi? Allah ciptakan bersamanya Hawa. Yang dalam riwayat disampaikan ketika Hawa itu datang kepada Adam melihat bahwa siapa kamu? Aku ini manusia juga yang diciptakan untuk melengkapimu dan menemanimu. Oke? Ya. Jadi untuk apa kalau begitu Hawa itu adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh Adam? Mustahil Allah menjadikan sesuatu sia-sia ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan. Ternyata masalahnya adalah Adam diciptakan Tuhan tidak untuk tinggal di surga, tapi untuk diturunkan ke dunia. Ketika dia diturunkan ke dunia, baru tahu bagaimana kondisi dunia. Disitulah dia baru paham dia perlu kepada seorang pasangan hidup. Gak bisa sendiri. Gak bisa sendiri. Nah, makanya kemudian Allah sampaikan di dalam ayat yang semua kita hafal ketika kita menghadiri pesta pernikahan, ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Maka Tuhan sampaikan di dalam surah Rum itu apa? Dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan, Dia menjadikan bagimu itu pasangan hidup dari dirimu sendiri. Ya, dari diri kita sendiri loh pasangan hidup kita. Ya, manusia itu sendiri. Allah enggak menjadikan pasangan hidup Adam itu daripada jin ataupun malaikat. Enggak, dari model diri Adam itu sendiri. Ya, supaya apa? Litaskunu ilaiha. Nah, supaya engkau merasa tentram. Kalau kita tinggal di surga, udah pasti tentram dong. Ya, tinggal di surga pasti tentram. Tapi masalahnya kita nggak di surga, tapi di dunia. Dunia ini untuk apa? Liyabluwakum, supaya Allah menguji kamu tinggal di dunia ini. Dari hari ke hari semuanya penuh dengan misteri loh dunia ini. Ya, misteri terus menerus. Kemudian pancaroba terus menerus, ujian terus menerus. Bahkan semakin banyak kita mengikuti ujian dalam hidup, semakin tantangan semakin besar. Ada rasa kemajuan ke depan. Teman-teman mau ngambil sekarang spesialis. Spesialis ini banyak tantangannya loh, banyak biayanya, banyak duitnya harus habis, kemudian banyak tenaga, banyak terus. Tetapi itu menjanjikan sesuatu loh. Jadi semakin banyak tantangan dalam hidup, semakin menjanjikan sesuatu ke depan. Apakah tantangan itu menenteramkan? Tidak, bikin kita gusar. Banyak misteri. Jadi kita perlu kepada pendamping yang litaskunu ilaiha, supaya engkau merasa tentram. Itu pendamping hidup yang kita butuhkan. Itulah sistem keluarga itu kita butuhkan. Kita perlu berkeluarga, punya seorang pendamping dalam hidup kita. Jasad kita ini, itu bisa istirahat di rumah yang mewah yang kita buat. Ya, tetapi jiwa ini tidak bisa beristirahat kecuali di mana? Yuk, tubuh ini bawa pulang, dia hempaskan di atas kasur yang 1 miliar kita beli. Oke, ada kolam renangnya.
Bahkan saya lihat semakin mewah suatu rumah, semakin nggak ditinggali rumah itu. Ya, betul? Betul? Nggak sempat rehat tubuh ini bahkan. Ya, semakin saya lihat, semakin saya pergi, diundang ke luar negeri, dibuat hotel yang mewah, hotel itu cuma saya nginap dari malam, pagi saya berangkat. Saya berpikir andai kata istri saya datang di sini, dia bisa menikmati ini, ya. Semakin mewah suatu tempat, semakin waktu tidak ada. Tubuh ini nggak bisa istirahat. Ya, begitu. Tapi jiwa ini, dia perlu bukan rumah yang dia perlu. Jiwa ini perlu apa? Pendamping yang litas kuno ilaiha. Yang merasa tentram. Dia itu tentram dengan jiwa yang lain loh. Inilah dia nih pasangan hidup. Kalau seorang wanita perlu kepada seorang suami, seorang suami perlu kepada seorang istri. Tidak hanya, saya tidak mengatakan perlu kepada seorang laki-laki, perlu kepada seorang perempuan. Laki-laki perempuan banyak, tapi tidak semua bisa jadi suami atau istri. Mesti suami atau istri kita yang mendamaikan, menenteramkan kita. Maka di dalam Islam, ya ini poin yang pertama, bahwa litas kuno ilai, supaya engkau merasa tentram. Lalu inilah sebab kenapa kita menikah. Inilah sebab kenapa keluarga ini kita bangun di dalam Islam. Yuk bangun keluarga atas dasar ini. Engkau merasa tentram. Maka kita memilih calon kita, itu yang ada bisa menenteramkan kita. Setelah kita menjadi suami, menjadi istri, saya pikir di sini sudah semuanya, hampir semua berkeluarga, 70% mungkin sudah berkeluarga. Fungsi keluarga ini terus berjalan kalau memang kita saling taskunu. Taskunu ini dalam Al-Quran bentuk fi'il, bentuk verb. Kemana? Yang kontrolnya ini di mana nih? Yang kontrol slide apa? Poinnya, ya turun ke bawah, ya. Ada ayatnya itu. Ya, litas kuno ilahya dalam surat Rum, ya. Terus ke bawah lagi. Terus. Ya, itu dia, ya. Litas kuno ilaiha, fungsi yang pertama itu adalah tas kuno supaya engkau merasakan tentram. Tentram itu kata kerja. Jadi kita berkeluarga bukan mencari ketenangan, tetapi memberikan ketenangan. Ya, jadi kita berkeluarga itu memberikan ketenangan kepada orang di samping kita, dan dia memberikan ketenangan kepada kita. Jadi bentuk verb, kata kerja di dalam bahasa Arabnya. Jadi sifatnya fa'al dia, bukan munfa'il dalam bahasa Arabnya. Dia itu aktif, bukan pasif. Jadi bekerja, berkeluarga untuk itu. Taskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan. Setelah itu yang ketiga adalah dijadikan di antara kamu itu adalah rasa cinta. Rasa cinta. Jadi di dalam Al-Quran, cinta itu bukan awal dasar kita berkeluarga. No. Kalau dibilang bahwa asal usul kita berkeluarga, kita mencari pasangan karena cinta, enggak. Kemudian akhir daripada keluarga cinta, enggak. Kok bisa begitu? Kita kan ingin berkeluarga, ingin menikah karena sudah cinta, betul? Yang udah menikah pasti karena cinta sama istrinya. Saya pikir cinta itu berlebihan sih kalau kita bilang cinta. Karena cinta di awal itu, kalau belum menikah bisa memiliki tidak? Emangnya cinta enggak harus memiliki? Hah? Coba loh. Cinta enggak harus memiliki atau harus memiliki? Harus. Lalu kamu sebelum menikah sudah memiliki? Jadi ngapain juga bilang cinta? Hah? Enggak kan? Cinta itu harus memiliki. Jadi kalau kamu sudah memiliki, baru setelah itu bilang, aku cinta kamu. Maharnya sudah siap 50 mayam. Ya. Apalagi sekarang udah lagi mahal-mahalnya nih. Yang belum menikah ini kabar baik ya. Yang belum menikah nih ya. Udah doa, kalau Aceh kan mayam dia bukan gram ya. Kalau di tempat lain mudah lah, 10 gram sudah nampak 10 gitu ya. Tapi kalau di Aceh 10 mayam masih kurang ya. 10 mayam itu sudah 3 gram lebih ya. Nah begitu. Cinta harus memiliki.
Jadi kalau cinta harus memiliki, kamu nggak bisa mengatakan cinta sebelum memilikinya. Terlalu berlebihan bilang cinta. Kalau begitu saya menikah itu bukan karena cinta di awal. Tapi karena apa? Wujudkan ketenangan dulu. Ini orang menenteramkan saya ini. Dia ini menenteramkan saya. Lihat wajahnya aja udah tentram. Ya, di SMS aja udah senang. Oke. Ada tentram dulu nih, ya. Setelah itu baru waja'ala bainakum mawaddah kata Allah. Kemudian dia jadikan antara kalian itu cinta. So cinta itu dianugerahkan, to be granted, bukan bukan sesuatu yang datang begitu saja dari sisi bahwa hanya seperti angin datang, enggak. Dia dianugerahkan oleh Allah dengan syarat engkau terus memberikan ketenangan, syarat awalnya itu. Berikan ketenangan terus menerus kepadanya, maka cinta Allah anugerahkan. Ya, mawaddatan, dijadikan oleh Allah cinta di antaramu. Maka itulah kita pahami ketika ibunda kita cinta sama kita, itu setelah kita lahir tentunya. Betul? Ibunda kita cinta sama kita setelah kita lahir, dan cintanya itu nggak bisa diukur. Cinta seorang ibu. Begitulah cinta. Kita juga kepada istri kita, kepada suami kita, sudah kita memilikinya, sudah hidup bersama, kita melihat bagaimana istri berupaya untuk kita berupaya untuknya, cinta pun datang di situ. Ya. Pengorbanan pun datang. Nggak usah ditanyalah bagaimana usaha karena cinta. Itu nggak usah ditanya tuh. Ya. Walaupun mobil siap ganti tiap bulan demi cinta, ya. Nggak masalah tuh. Murah itu, asal karena cinta. Yang ketiga kata Allah adalah warahmah. Yang ketiga baru rahmah. Cinta nomor 2, nomor 3-nya rahmah, kasih sayang kalau bahasa Indonesianya. Rahmah inilah yang merupakan faktor ketiga, yang merupakan maksud tujuan kita berkeluarga, bukan faktor, maksud ketiga kita berkeluarga. Maknanya apa? Boleh jadi ketika kita sudah berkeluarga, cinta sudah kita nikmati bersama, bagaimana cinta itu dianugerahkan oleh Allah, tapi dalam fase kehidupan cinta itu bisa turun, minim dia, bahkan suatu saat ketika dia nihil. Apakah ketika cinta sudah turun ke bawah dan mungkin sudah menipis, keluarga sudah tutup buku? Ya, tidak. Dalam Islam mengatakan ada rahmah yang ketiga, kasih sayang. Dengan itu kita terus bertahan. Suatu ketika datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang mengadu kepada beliau. Umar bin Khattab Amirul Mukminin, sahabat Nabi yang menjadi khalifah yang kedua, datang kepada beliau mengadu bahwa wahai Amirul Mukminin, aku ingin menalak istriku. Kenapa? Aku sudah tidak cinta padanya. Sangat beralasan kan? Apalagi kita laki-laki ini udah merasa cinta kita itu enak dipandang aja gitu ya. Kalau udah nggak enak dipandang, udah nggak cinta. Setiap orang kadang memaknakan cinta seperti itu ya. Dia ingin menalak istrinya karena dia udah gak cinta katanya. Apa kata Amirul Mukminin? Umar, fa aina rahmah min qalbik? Di mana kasih sayang dalam batin dan dirimu, dalam hatimu? Kasih sayangmu itu di mana? Jadi beliau nggak tanya kemana cinta hilang. Ya cinta emang boleh hilang. Masa cinta kita di awal menikah, di tengah menikah dengan di akhir sama? Ya nggak sama lah. Fase itu tetap beda. Fluktuatif dia, tentu itu sangat manusiawi sekali. Justru kalau cinta yang full tank selalu itu dipertanyakan. Betul nggak itu ya? Ya, dipertanyakan itu. Ya, dia fluktuatif pasti itu. Oke, nggak ada masalah. Tapi di ujungnya kita punya rahmah kasih sayang. Dia adalah istriku yang telah melahirkan anak-anak untukku. Dia telah mengorbankan hidupnya demi untuk anak-anakku. Dia yang selama ini selalu berkorban untuk aku tetap sukses di luar. Dalam profesi kita. Begitu juga suami kita. Ya. Suami kita dia bagaimana tetap menjaga kita dalam hidup. Memberikan nafkah kepada kita. Dan terus berkorban dengan kemampuan yang dia miliki untuk menjaga kita dan anak-anak kita. Itu semua buah dari itu semua adalah benih-benih kasih sayang ujungnya. Walau cintanya nggak sama seperti dulu. Maaf cakap mungkin pada suatu masa, suatu ketika, seorang istri justru dia yang membiayai hidup suaminya. Suaminya sudah stroke.
Dia kadang harus putus kerja demi seorang suami. Biayanya lebih besar dia tanggung daripada suami memberikan kepada dia. Tapi artinya keluarga harus bubar gara-gara itu. Sungguh kejam begitu kan. Suami ditabrak mobil dalam sebuah pekerjaan yang dia pergi. Lalu kemudian setelah itu dia patah kedua kakinya. Pekerjaannya juga hilang. Lalu tega nggak seorang istri mengatakan bahwa bang, sudah sampai di sini ya keluarga kita, karena engkau tidak sanggup memberikan lagi seperti dulu. Ya. Di mana kasih sayang dalam dirimu? Itu dia pertanyaan Umar. Makanya ini dikatakan bahwa rahmah inilah menjadi maksud ketika kita menikah. Nggak melulu karena cinta. Ya, fase itu pasti ada dia. 3 hal ini di dalam Islam disampaikan begitu. Mawaddatan warahmah, ya, yang kita pelajari seperti itu. Baik, selanjutnya ke bawah kita lihat poin selanjutnya yang ingin saya jelaskan adalah karena Allah yang menjadikan asal muasal kita berkeluarga, jadi sepasang suami istri, maka Allah pula yang mengatur bagaimana keluarga ini bertahan dan terjaga. Ya, di dalam Islam keluarga itu bukan adalah masalah saya dengan istri, tapi dia hubungannya dengan Tuhan Pencipta. Mayoritas daripada masyarakat yang tidak beriman, masyarakat yang tidak percaya kepada Tuhan, maka kondisi keluarga juga semakin memprihatinkan saat ini. Banyak orang yang tidak mau menjalin keluarga lagi. Makanya banyak didapatkan keluarga-keluarga, anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga yang broken home, itu adalah banyak keluarga, anak-anak itu muncul menjadi anak-anak ateis. Tapi anak yang muncul, yang lahir dalam keluarga yang baik, maka dia imannya bagus. Terserah agamanya apa saja gitu, ya. Imannya baik kepada Pencipta, kepada Tuhan. Konsep iman, konsep agama itu ada dalam dirinya, ya. Maka dalam Islam disampaikan bahwa berkeluarga itu bukan melulu masalah kontrak sosial, tapi dia lebih kepada adalah kontrak antara kita dengan Allah. Makanya kita dapatkan ayatnya ini begini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ini point of view of Islam ya, bahwa laki-laki itu menjadi qawwam 'alan nisa di dalam Islam. Jadi di dalam Islam laki-laki itu qawamun. Qawamun itu seperti apa sih? Qawamun itu adalah qama'ala. Dalam bahasa Arabnya qama'ala begini, ada orang duduk, saya berdiri. Kalau saya berdiri terus menerus di samping orang yang duduk, itu saya ngapain kira-kira? Ada yang duduk, satu orang di samping saya segap berdiri terus menerus di sampingnya. Itu saya ngapain itu? Ya, bodyguard ya. Saya jadi bodyguard, penjaga. Nah inilah dia ayat ini nih. Ar-rijalu qawwamuna 'ala qama'ala, yang menjaga, melindungi, melihat terus menerus terhadap wanita. Wanita di sini adalah istri. Ayat ini dipakai di dalam keluarga nih ayat ini ya. Konteksnya keluarga. Jadi kalau bilang bahwa Ustadz dalam Islam dia dikasih tahu bahwa laki-laki itu pemimpin kaum wanita. No. Bukan makna pemimpin secara umum, tapi dalam konteksnya keluarga. Dalam keluarga, laki-laki itu adalah pengayom, penjaga, pelindung bagi kaum wanita, merupakan istrinya. Ya. Kenapa demikian? Karena bima anfaqu min amwalihim, karena bima faddalallahu ba'dhum ala ba'din. Allah udah kasih kelebihan pada kita laki-laki ini yang enggak dikasih sama wanita dari sisi kepenjagaan. Makanya kalau bawa mobil, ya, kalau suami bawa mobil, istri di samping, enggak usah ngoceh kepada suami. Hati-hati bang, awas, enggak usah, tenang aja. Kami ini mudah dibuat oleh Allah memang untuk segap untuk itu. Tenang aja duduk, ya. Apalagi istri-istri yang belum bisa bawa mobil, ngoceh terus menerus, ya, betul? Betul. Enggak usah khawatir. Kami memang diciptakan Allah untuk itu. Ya, tenang aja. Sekali kami balap dikit pun tenang aja, ya. Emang kalau nggak balap itu nggak bisa kami ya, ngantuk kami ya. Ya, tenang aja ya. Begitu ya. Allah berikan kelebihan pada kita, kemampuan untuk menjaga ya.
Bima anfaqu min amwalihim. Kemudian juga kenapa laki-laki menjadi topik dalam berkeluarga? Karena laki-laki itu sudah menafkahkan hartanya sedari awal untuk berkeluarga. Itulah rahasia kenapa mahar itu dari laki-laki dalam Islam. Boleh enggak ya Ustaz? Kalau seandainya suatu ketika kita seorang dokter spesialis belum menikah lagi, kebetulan dapat calon mertua ini cinta sama kita, senang sama kita, luar biasa dia. Senang, wah dapat dokter spesialis lagi nih ya. Mau menikah anak kita. Karena baru lulus, jadi nggak ada duitnya. Ya, habis duitnya untuk membayar sekolah. Nggak usah bayar mahar. Kita ampuni maharnya. Pokoknya nikah aja. Ya kalau bisa siap kami bayar mahar untuk kamu gitu. Bisa? Sesuai kesepakatan. Maklumlah daripada diambil orang nanti. Langsung dikawinkan sama anak kita gitu dibilang. Bisa begitu? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini kesepakatan kok. Apalagi calon mertua ini sangat terkagum-kagum dan kaya lagi. Kita anak orang miskin, alhamdulillah pula dapat spesialis, alhamdulillah. Bisa nggak kira-kira? Secara adat bisa nggak? Jarang terjadi sih Ustaz. Ya, jarang terjadi. Secara agama haram, tidak boleh. Walaupun disepakati demikian, nggak boleh. Kenapa? Membayar mahar itu Allah yang nyuruh loh. Tuhan yang nyuruh kita, walaupun laki-laki semiskin apapun, ngutang pun boleh. Nah, jadi, aku terima nikah Nisa binti Fulan kepada saya dengan mahar 30 maya emas dibayar hutang. Sah nikahnya? Sah. Sah nikahnya. Al-musamma bainana. Sekedar apa tuh? Al-musamma bainana. Jadi kalau orang-orang Arab tanya nih sama orang Palestina, ya. Orang Arab sering mengatakan dengan maharnya al-musamma bainana yang telah kami sepakati. Nggak dikasih tahu sama orang. Kesepakatannya apa? Setelah 10 tahun jadi spesialis bayar total ya. Oke. Tanya, sah kira? Ah, sah betul katanya. Al-musamma bainana yang udah kami sepakati. Nggak harus ketahuan sama orang. Harus. Oke? Biar cepat, biar habis spesialis langsung nikah nih. Amin. Amin insyaAllah. Ya. Maka kalau demikian, itulah fungsi laki-laki di dalam Islam. Maka diharapkan pada seorang wanita apa? Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka istri-istri yang solehah itu adalah qanitat. Dia itu yang taat. Nah, ini dia ciri-ciri daripada wanita solehah. Kalau mau cari ustadz, definisi wanita solehah dan cirinya apa sih? Wanita solehah itu terminologi Al-Quran. Term dalam Al-Quran. Al-Quran pula yang mendefinisikannya apa gitu. Kan begitu? Kalau sebuah term itu kita harus cari asal-usulnya dari mana, dari dianya maksudnya apa. Maka Allah sampaikan fassalihat. Istri-istri yang solehah itu adalah qanitat, taat dia. Itu ciri yang pertama. Taat pada siapa? Taat kepada siapa? Ayo wanita-wanita solehah nih, taat pada siapa? Pada Allah dulu. Jangan suami duluan. Ya. Taat pada Allah. Taat pada Tuhan. Taat pada Rasul. Karena yakin istri yang nggak taat pada Allah dan Rasul nggak taat pada suaminya. Ya, yakin itu. Ya. Makanya ciri yang kedua Allah sebutkan ya, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, yaitu istri yang salihah itu yang menjaga dirinya pada saat suami tidak bersama dengannya. Kira-kira ciri ini sangat relate dengan hari ini enggak nih? Wanita yang salihah itu kata Allah, udah taat pada Allah dan taat pada suami. Yang kedua cirinya adalah menjaga dirinya pada saat suami enggak bersama dengannya. Itulah ibu-ibu dokter. Ya. Kamu jadi
jadi seorang istri yang solehah, suamimu kan nggak satu ruang dengan kamu. Suamimu kan nggak satu rumah sakit dengan kita. Ya, maka jaga dirimu karena yang paling berharga dimiliki oleh suami kita itu apa? Coba saya tanya yang udah nikah nih. Pulang ke rumah nanti tanya, "Bang, yang paling berharga yang kamu miliki itu apa, Bang?" Ya. Kalau dia bilang mobil yang baru aku beli kemarin. Ya. Kalau dibilang mobilnya atau rumahnya yang masih dia kredit, ya. Maka selamatlah ya. Ternyata aku nomor 2, Bang, ya. Maka aku nggak akan menjaga diriku baik-baik. Kenapa? Murah aku ini, Bang, ya. Kalau seandainya yang kau miliki adalah aku yang paling mahal, maka aku akan jaga diriku baik-baik. Maka bersyukur kalau suami bilang nanti, nggak ada yang lain, ya kamu. Ya, siap-siap jaga diri baik-baik, ya. Ya, karena apa? Aku yang termahal dimiliki oleh suamiku. Maka saya melihat wanita-wanita yang kurang jaga diri, ini itu sebabnya, ya. Ya, mungkin dapat itu jawaban suaminya seperti itu, ya. Ya, mobilnya yang paling mahal, ya. Baik, ya. Baik itu. Jadi kalau demikian, kita sampai jam 11 ya? Jam berapa? Lewat berapa? 11:15. Bukan 11:30. 11:30 ya? Oke, baik. Oke. Saya lanjutkan sedikit lagi. Baik. Jadi kalau demikian, ya, di dalam Islam ini prinsip, ya. Kita menjaga keluarga adalah atas dasar nilai-nilai prinsip agama yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita nggak bisa kalau mengatakan berkeluarga, aku yang menentukan nilai-nilaiku sendiri, tidak. Jadi dalam keluarga itu ada nilai ruhani di situ, ada nilai ilahi di situ, ada kewajiban bersama kepada Tuhan. Kita bukan kontrak sosial loh, tapi kita kontrak sama Allah. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, kata Allah. Kalian itu dihalalkan wanita itu bagi kalian hai laki-laki karena apa? Kalimah Allah. Ada kalimah Allah itu makanya halal wanita itu bagi kita menjadi seorang istri kita. Jadi ada kalimah Allah. Baik, selanjutnya. Poin kelima. Halo? Anybody? Ya. Ya, turun nomor 5. Yuk. Ya. Ya. Nah, kita lihat ini nomornya. Begitu juga perintah berinteraksi, memperlakukan istri secara baik, Allah perintahkan langsung pada suami. Nah, jadi perintah untuk berlaku baik kepada suami itu bukan gara-gara kita sembarang cinta kepada dia. Cinta nggak cinta kepada istri, kita harus memperlakukan perbuatan yang baik karena perintah dari Tuhan. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya. Lihat nih ayat nih. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu, tidak boleh bagimu mempusakai wanita dengan jalan paksaan. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali dia melakukan perbuatan keji. Apa aja yang udah kita kasih sama istri, walaupun kemudian kita ribut, kita udah lempar piring entah semuanya itu, kita sering mencaci, sudah pulang ke rumah udah jadi kapal pecah. Nggak boleh sedikit pun ambil apa yang udah kita kasih pada istri. Atau jangan berusaha untuk menyusahkan dia supaya nanti ini bisa diambil balik mobil itu yang dulu kasih buat atas nama dia. Bang, kalau kau cinta sama aku, buatlah mobil itu atas nama aku, bang. Habis itu ribut pula, ya. Setelah itu cari cara bagaimana mobil itu bisa diambil balik. Jangan mempersulit istri, ya, untuk mengambil harta yang udah dikasih. Nggak boleh. Gentleman sikit lah.
Pada saat kita kasihkan cinta sama dia. Sekarang udah nggak cinta lagi, mau ngambil balik? No. Gentleman dikit, yang udah aku kasih sudah selesai. Ini masalah lain lagi. Ya. Gentle dikit, ya. Jadi Islam nyuruh kita seperti itu, ya. Jangan mempersulit istri, walaupun dalam kondisi kita udah ribut. Apalagi kita lagi mesra-mesranya nggak ribut-ribut, ya. Nah, lalu Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Hai laki-laki, kata Allah dalam Al-Qur'an, ya. Ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu itu dengan cara yang ma'ruf. Apa arti ma'ruf? Ya. Berinteraksilah, pergaulilah, ya. Bergaulah dengan istri. Bergaul di sini dalam artian yang sangat dalam bahasa Melayunya adalah sangat luas, ya. Bukan interaksi berdua saja. Bergaul ini juga interaksi dengan ayahnya, ibunya, orang-orang yang dekat dengan dia. Kan itu bergaul. Kita perlu bergaul dengan mereka juga, nggak cuma dengan istri kita doang, ya. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu masuk di situ adalah segala adat istiadat dan karakteristik pribadi dia. Ya. Karena dalam Al-Quran boleh dipakai kata-kata bi ihsan kadang, ya. Tapi nggak pakai ihsan, dipakai ma'ruf. Kenapa? Istri kita itu nggak sama istri orang. Ya. Dek, dia tuh suka ayam penyet, kamu kok nggak gitu. Beda istri kita. Dia itu orangnya siap menerima apa adanya. Kok kamu bentar-bentar nanya gitu. Istri kita punya karakteristik sendiri. Maka kita wajib mempergauli dia sesuai dengan karakteristik dia. Dia punya adat istiadat yang beda. Nikah sama orang Aceh dengan orang Jawa beda. Orang Aceh itu kita harus siap pegang kuah bumangat bulemak tapi punya orang Jawa hana aja, ya. Baca mentang ya saya nabu mentang habis cerita, ya. Tempe habis cerita, ya. Orang Aceh kan nggak bisa begitu, ya. Nah, kemudian orang Aceh suami-suami juga kalau Aceh ada gengsinya dikit, tapi orang luar kadang nggak. Aceh ini ada gengsinya dikit, ya. Ada gengsi sedikit, perlu dipuji dikit dia, dinaikkan dikit dia. Ya, makanya orang Aceh susah dijajah karena gengsinya itulah dia, ya. Karena gengsi merasa punya sejarah yang baik, akhirnya susah dijajah dia, ya. Begitu. Jadi ma'ruf itu masuk semua itu, ya. Pergaulan istri kita sesuai dengan adat istiadat dia, perlakuan orang tuanya seperti apa, ya. Kemudian pribadi dia seperti apa, itu kita harus tahu sampai begitu. Itu perintah Allah langsung, pergauli istrimu seperti itu, bil ma'ruf. Fa'in karitumuhunna, kalau engkau ada membenci istrimu, kata Allah. Ini bagus sekali ayat ini, ya. Kalau engkau ada membenci istrimu, mana nih? Ayatnya kok udah lari nih, ya. Kalau engkau membenci istrimu sesuatu, boleh jadi yang engkau benci satu hal, tapi Allah buat kebaikan yang lain pada istrimu, kata Allah. Lihat tuh, ya. Allah suruh kita, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi satu hal yang kita nggak suka sama istri kita, tapi banyak kebaikan lain Allah buat sama istri kita. Ini pandangannya positif nggak nih? Realistis nggak nih? Objektif nggak ya? Ada loh yang kita nggak suka sama istri kita. Begitu juga istri ada yang dia nggak suka sama kita. Tapi Allah suruh pandang hal lain yang banyak yang positif. Ya Allah berikan pada istri kita, pada suami kita. Nah, ya. Nah, lihat ini bagaimana nilai yang Allah ajarkan dalam Al-Quran untuk keluarga ini bertahan. Keluarga ini kemudian dia bisa hidup mesra, bisa hidup langgeng, ya. Bahkan sampai akhirat. Lanjut. Poin selanjutnya, terakhir. Yuk. Suami diperintahkan berkewajiban mendidik, menyelamatkan keluarga dari kebinasaan, kegagalan, kemalangan di dunia dan akhirat. Besar sekali tanggung jawab kita. Allah suruh kita nih para suami, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai laki-laki, orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, kata Allah. Pernah dengar nggak bahwa surga seorang wanita itu di bawah telapak kaki? Pernah dengar? Pernah ya? Udah hafal tuh ya? Udah hafal? Udah terima?
Tahu, hafal, dah tahu Ustaz, dah hafal. Terima enggak? Masih ini Ustaz, dipertimbangkan nih Ustaz nih ya. Ya, dipertimbangkan Ustaz. Di dalam Islam bahwa seorang istri nih, bukan seorang wanita ya, seorang istri surganya itu didapat telapak kaki. Kalau boleh dikiaskan itu ya. Tapi itu ada hadisnya loh. Yang Nabi sampaikan, suatu ketika datang seorang wanita ke rumah Nabi bertamu, mau belajar di rumah Nabi dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Nabi tanya kepada wanita ini, gimana dengan suamimu? Bagaimana suamimu dengan kamu? Ya, seorang guru boleh menanyakan itu ya, gimana suami kamu? Ya, karena suaminya nggak datang, dia datang sendiri gitu. Nabi mempertanyakan, bagaimana keadaan suamimu? Tapi kalau kita sejawat, sekolega gini, hati-hati nanya, gimana suamimu? Nanti masalahnya kita nggak sanggup tanggung ya. Ya, bagaimana keadaan suamimu? Lalu wanita ini menjawab, ya Rasulullah, aku tidak pernah ya tidur sebelum dia tidur ya Rasulullah. Aku tidak tidur sebelum dia ridho denganku pada hari ini. Setiap hari aku perlakukan seperti itu. Ya, kata Nabi, lihat engkau dengan suamimu, karena fa innahu naruki wa jannatuki. Karena suamimu itu adalah nerakamu atau surgamu. Ya? Suami itu nerakamu atau surgamu. Kok begitu Ustaz? Kami wanita ini kok remeh kali nampaknya. Kami harus begituan sama laki-laki. Tahu nggak rahasianya apa? Kami ini setelah menikah, dosa ibu-ibu dan istri kami itu kami yang tanggung. Kami yang nanggung. Ya. Dosa ibu-ibu, dosa istri kami itu kami yang tanggung. Karena kami disuruh untuk jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau istri kami berbuat dosa, nggak kami perbaiki, nggak kami didik dia dengan baik, kami tanggung dosanya. Jadi kalau kami ini masuk neraka, istri juga. Kalau kami masuk surga, ya istri pasti. Jadi nggak ada istilahnya nanti suami ke sana, istri ke sini. No. Ya, nggak. Islam itu enggak begitu. Ya, Islam ini laki-laki nanggung loh. Bukan cuma nanggung nafkah doang. Pendidikan juga, tanggung sama Allah juga. Kami yang wajib nanggung itu. Nah, di dalam Islam. Kami tanggung jawab bukan dengan ayah mertua loh. Ayah mertua mungkin besok meninggal. Enggak jumpa lagi sama kami. Kontrak kami bukan dengan ayah mertua. Kontrak kami sama Allah. Sama Allah. Kita nih, laki-laki yang jadi suami, nanggung dunia akhirat. Makanya kenapa keluar rumah dalam Islam izin suami. Kalau bepergian jauh, itu mesti ada yang menjaga. Kami seorang suami antar. Kalau nggak sempat antar, harus pastikan ada orang lain yang bisa menjaga istri kita, aman dia. Kami harus jaga. Kalau seandainya kami nggak ridho, misalkan kamu tidak pergi, istri harus siap untuk oke bang, aku taat pada kamu ya. Kalau kamu memutuskan nggak pergi, ya udah, aku nggak ada pergi. Ridho di situ, gitu Islamnya. Ya, kita yang nanggung selaku seorang suami. Ya, tanggungan kita dunia akhirat. Nah, maka inilah kenapa disebutkan bahwa di dalam Islam kita berkeluarga itu sampai akhirat, bukan cuma sampai di dunia. Ya, makanya akad kita nikah tuh nggak boleh akadnya kontrak berapa waktu berapa lama ya. Aku terima nikahnya dengan mahar 10 mayam saja selama 10 tahun. Nggak boleh, itu batal akad nikah, nggak boleh. Kalau misalkan Ustaz dibuatnya akad nikahnya selama 1000 tahun, batal juga. Nggak ada orang hidup 1000 tahun, 1000 tahun pun batal juga. Kenapa? Akad nikah itu nggak berbatas waktu, karena dia sampai akhirat masuk surga bersama anak-anak kita juga semuanya. Makanya kata Nabi, siapa saja wanita, seorang istri meninggal, suaminya ridho dengan dia akan jumpa kembali di surga nanti. Dibangkitkan bersama lagi di surga. Siapa saja suami, dia meninggal duluan, istrinya ridho dengan dia, maka dikumpulkan di surga nanti. Kalau sama-sama ridho. Tapi kalau cepat didoain, ya Allah cepatkah meninggalkan dia ya Allah ya. Cabut nyawanya ya Allah, aku udah nggak sabar lagi. Ternyata meninggal, istri nggak ridho sama suaminya, udah nggak dikumpulkan lagi.
Jadi ya pastikan kita berbuat baik kepada pasangan hidup kita sampai akhir hayatnya, supaya kita nanti bisa ngumpul lagi di surga, dirindukan seperti Ainun sama, ya contohnya lah sekarang Ainun sama Habibi misalkan, saling rindu sampai walaupun sudah meninggal. Itu kejadian dengan Nabi SAW. Ya. Nabi dengan Khadijah yang duluan meninggal, ya. Nabi itu nggak menikah 2 tahun setelah Khadijah meninggal. Nggak nikah 2 tahun. Ya kalau dibilang Nabi Muhammad banyak istrinya, Ustaz. Tunggu dulu. Nabi nggak pernah memperduakan yang pertama. Kalian harus paham. Nabi nggak menduakan yang pertama. Udah pertama meninggal, nggak nikah 2 tahun loh. Sampai ditawarkan sama para sahabat. Karena di Madinah pada saat itu laki-laki siapa aja wanita muslimah yang janda, itu pasti nawarkan diri sama Nabi untuk dinikahi. Nabi enggak nikah. Sampai 2 tahun kemudian, ada yang nawarin sama Nabi juga, ya Rasulullah sudah siap engkau menikah, sudah ada orang yang bisa menggantikan. Kata Nabi, wahal ba'da Khadijah min ahad. Memangnya ada yang bisa menggantikan Khadijah? Mesra enggak ini? Kira-kira cocok ditumpulkan lagi di surga enggak suami yang seperti ini? Ya. Bahkan ketika beliau punya istri 9 orang di Madinah, ya, ada teman dekat Khadijah, ya, itu Halah namanya, itu sangat mirip suaranya dengan Khadijah. Jadi ketika misalkan dia datang didengar oleh Nabi suara Halah, Nabi terperanjat, ya Allah Khadijah. Itu macam orang menanti-nanti istrinya yang udah wafat, ada orang yang dekat dengan dia, suaranya itu Nabi teringat langsung nama Khadijah, sampai Aisyah cemburu sama Khadijah yang sudah meninggal masih diingat sama Nabi SAW. Jadi itu di dalam Islam, ya, kita rindu bersama, berbuat baik bersama sampai akhir hayat kita. Pertanyaannya, Ustadz, ini kalau seandainya istri ini punya banyak suami, Ustadz. Suaminya ada 7, Ustadz. Nanti di surga dikumpulkan sama siapa? Ada istri, seorang muslimah baik-baik, istrinya 7. Suaminya 7, mungkin nggak? Kok nggak mungkin? Menikah yang pertama meninggal, nikah yang kedua meninggal lagi, semua yang nikah sama dia meninggal semua, ya. Akhirnya dalam catatan malaikat, istri ini, seorang wanita ini, suaminya berapa? 7 orang misalkan. Itu di surga nanti sama siapa dia ngumpul? Ya kalau kita seorang laki-laki mudah lah, punya istrinya lebih dari 1, ngumpulnya ya semua ngumpul ya. Tapi kalau seorang wanita ngumpul sama siapa? Apa kata Nabi? Ini pernah ditanyakan loh sama Nabi. Sayyidah Aisyah yang nanyakan sama Nabi ini. Ya Rasulullah, kalau seandainya nanti di hari akhirat seorang wanita punya banyak suaminya, dia nanti di surga sama siapa? Kan nggak mungkin dengan suami yang banyak. Tetap 1 juga. Kata Nabi, ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik akhlaknya dari semua yang ada itu. Realistis nggak tuh? Pasti kan kalau dibanding-bandingkan ternyata suami yang terakhir inilah yang paling baik. Aku sudah tua, dia sangat setia. Kalau dulu masa muda aja setia dia ya. Ini dah tua pula. Paling baik dari semua, itulah yang jadi suaminya. Kita ke surga insyaallah. Tapi kalau enggak kawin-kawin lagi, cuma itu aja dipertahankan, ya, menjanda terus sampai akhir, ya udah itu aja. Berarti ridho sama yang itu-tunya ya, yang pertamanya itu. Ya. Hadza wallahu alam. Mudah-mudahan berguna manfaat. Kalau ada diskusi pertanyaan, saya persilakan. Ya. Silakan. Silakan siapa yang ada mau bertanya atau mau sharing-sharing sama Ustadz? Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, mungkin kalau
kami yang di pendidikan ini Ustadz, yang terlintas pikiran saya Ustadz, kalau untuk keluarga insya Allah kami berusaha untuk jadi pemimpin keluarga yang baik bagi laki-laki. Cuman yang jadi masalah Ustadz, yang sering terlintas pikiran saya karena kami dari luar kota, tanggung jawab sebagai anak Ustadz, tanggung jawab sebagai anak sebagai anak yang harusnya dekat dengan orang tua saat sekarang mungkin berjauhan pada saat usia orang tua sudah lansia Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada, biar sekalian Ustadz kalian jawab. Ya, sambil yang lain ya, baik. Ya silakan. Pertanyaan bagus, Ustadz. Kalau masalah jadi suami itu nggak perlu diceramahin lagi, Ustadz. Ya, tapi ini masalahnya adalah dengan jadi selaku anak ini. Ya, bersyukur alhamdulillah kita masih punya orang tua. Ya, kata Nabi SAW, raghima anfumriin. Ya, sungguh merugi kata Nabi apabila seorang anak dia memiliki kedua orang tuanya sudah tua bersama dia, tetapi baik keduanya atau salah satunya, tapi dia nggak bisa masuk surga. Itu rugi betul kata Nabi. Kita punya orang tua sama kita, udah tua renta bersama kita, entah dua atau satu orang, kata Nabi, kalau nggak masuk surga gara-gara mereka itu yang udah tua, rugi betul kata Nabi. Raghima anf, itu rugi betul kata Nabi SAW. Jadi betul kalau kita mikir ini keluarga gimana. Bagi seorang suami, ya ini kabar baiknya kepada istri-istri, bahwa suami nomor satu itu bukan kamu, tapi ibunya. Ya kami ini suami-suami ini nomor satu itu ibu kami. Setelah itu baru kamu. Ya, jadi jangan menuntut kalau seandainya dia care betul sama siapa? Sama ibunya yang masih ada. Karena apa? Ibuku mungkin tidak akan lama, engkau akan selamanya bersamaku. Kayak gitu. Ya, gitu. Jadi jangan meminta dibanding-bandingkan gitu ya. Ya, kenapa engkau lebih duluan? Saya banyak dapat SMS loh. Ya, dapat SMS, DM di IG saya tentang masalah apa? Suamiku selalu mementingkan kepada ibunya. Ya, bukannya duluan aku, gajinya itu bahkan berapa kali gaji yang pertama setelah spesialis itu untuk ibunya. Karena apa? Nazarnya dulu katanya. Setahun itu untuk ibunya, aku tidak ada, sedikit. Ya. Ibunya itu nomor satu, keluarganya itu. Itu kewajiban dari Allah, bukan maunya dia. Ya, kewajiban dari Allah. Terus Ustadz gimana nih masalahnya kalau kita kerja jauh? Kalau kita bisa bawa keluarga, tapi ibu nggak bisa bawa. Sebagus-bagus rumah kita bawa, ibu kita nggak mau. Mau dia di tempat yang dulunya itu. Itulah warisan hidupnya. Ya, dia senang di tempat di rumahnya. Ya walaupun yang sederhana, emang itulah hidupnya. Dengan orang-orang yang dia cintai di sampingnya. Gimana tuh? Ya, nah baik. Jadi makanya penting ketika sebelum kita melangkah jauh dalam karir, itu mesti musyawarah dengan ibu kita. Ya, ibu ridho nggak kalau aku jadi spesialis? Kemudian setelah itu mungkin aku akan kerja nanti di mana gitu. Ibu ridho nggak? Kalau ibu kita ridho, alah itu jalan tol sudah tuh. Ya, kita nggak masalah pergi kemana aja. Ya, kalau ibu kita ridho, didoain. Tapi kapan dia akan suruh kita pulang balik, tiba-tiba tinggalkan itu semua pulang balik. Ya karena ibu ini. Bahkan saya dapatkan teman-teman ada yang siap dia berhenti kerja dulu karena harus rawat ibu. Karena dalam perkiraan mungkin hanya berapa tahun lagi ibu hidup nih. Dalam perkiraan kita ya. Ini kalau seandainya beliau ini wafat, kita sedang di ruang lab, ya menyelamatkan nyawa orang lain, ibu kita nggak sempat kita selamatkan, itu sakit dan kenangan itu nggak sanggup kita lupakan. Ya, maka bagus. Kita inilah suatu hikmah kita seorang muslim dan juga adat orang timur. Saya pikir bahwa orang timur juga bukan cuma orang Islam aja, orang Buddha, orang Hindu yang dari timur itu sangat menghargai ibunya. Itu warisan agama, ya. Bagus itu, ya. Maka pastikan ibu kita ridho setiap step yang kita ambil dalam kehidupan kita. Karena doa ibu itu memang luar biasa, ya. Tembus 7 lapis langit dan bumi, doa ibu kita, ya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih Ustadz. Baiklah, mungkin kita ada lagi nggak kira-kira? Kita masih ada 3 menit lagi.
Baiklah, kalau nggak ada kita cukupkan saja sampai di sini. Terima kasih banyak Ustadz Amri Fatmi. Kita lanjut ke, boleh. Ustadz ada mau disampaikan untuk kesimpulan? Silakan Ustadz. Baik, 3 menit lagi waktu saya, ya. Closing statement daripada saya bahwa teman-teman kalian akan dituntut menjadi seorang profesional di dalam pekerjaan kalian. Dan saya pikir menjadi seorang spesialis dan dokter nanti itu adalah betul-betul sebuah profesi yang profesionalitas itu sangat dituntut, sangat tinggi, betul? Kita dididik dan diajarkan untuk profesional dalam karir, tapi kita jarang diajarkan profesional dalam berkeluarga. Terus terang itu, realistis sekali. Bahwa kita berkeluarga itu adalah otodidak. Itu pun kalau mau. Kalaupun pelatihan 2 hari paling. Itu pun kalau ada. Sebelum menikah pun itu hanya berapa hari kita hanya ngurus administrasi. Tapi kita menjadi seorang dokter yang spesialis itu puluhan tahun, belasan tahun kita belajar menjadi seorang dokter yang hebat. Tapi ketahuilah bahwa sukses menjadi seorang dokter yang bagus itu mesti keluarga yang kuat di belakangnya. Keluarga yang kuat. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin kita bisa betul-betul high profesional kita di lab kita atau di ruang pekerjaan kita kalau masalah dengan istri, kalau masalah dengan suami, kalau masalah dengan anak kita, nggak mungkin itu. Nggak mungkin tersenyum kita. Nggak mungkin kita menjumpai pasien kita itu dengan wajah yang senang, pasien pun senang dengan kita. Makanya nanti saya akan lihat dan kita akan lihat kalau ada dokter-dokter yang muka masam pasti keluarganya masalah. Jangan bohong, ya. Kami tahu itu, ya. Kalau masalah jumpa pasien marah-marah, keluarganya masalah. Kok pasien yang harus dilihat baik-baik, dilihat baik-baik, dimarahin. Saya dapatkan itu, keluarganya masalah. Istrinya masalah atau suaminya masalah. Jadi supaya Allah berikan kemudahan menjadi profesional yang bagus, jaga betul keluarga kita. Dan high risk juga, riskan juga besar adalah, saya selaku bukan orang kedokteran, nikah sama-sama dokter itu berat. Konsekuensinya berat. Dia sibuk, kita sibuk. Jangan salah. Ada orang yang siap dengan konsekuensi itu. Mereka punya cara sendiri. Kalau demikian, maka cari cara yang betul-betul bisa menenangkan satu sama lain. Karena mesti ada pengorbanan untuk keluarga. Besar pengorbanan keluarga itu. Untuk menyukseskan kita. Maka saya respect sama teman-teman yang kemudian dia sanggup menikah dokter sama dokter, berarti pengorbanan keluarganya berat. Ya, karena merasa bahwa ya dia lebih paham, bisa paham kondisi saya, dia bisa paham kondisi saya, maka saya respect akan itu, luar biasa. Berat. Saya saja, ya istri saya, walaupun sama-sama dari Kairo, dia tidak mau bekerja apa-apa hanya demi untuk lihat anak saya. Karena saya sering di luar, contoh misalkan. Saya pikir seringnya di luar saya bisa pulang kapan saja, tapi dokter kan nggak bisa. On call selalu kan, nggak boleh tutup HP selama 24 jam. Jadi jadikan keluarga ini betul-betul menjadi sesuatu yang kita prioritaskan di dalam hidup, dan saya berdoa Allah jadikan keluarga kita semua di sini yang sudah berkeluarga mendapatkan istri dan suami yang sesuai harapan dan juga soleh dan solehah. Yang belum berkeluarga, insyaallah mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya insyaallah taala. Kalau nggak dapat di dunia, insyaallah di surga nanti ya. Sekian ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Amri Fatmi. Baiklah, untuk sesi yang ketiga ini kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.